Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu partikel mikropal. Sebelumnya ini ada anggota saya. Yang pertama itu ada Muhammad Aliullah Akbar, NIM akhiran 043. Yang kedua ada Gracia Octavia Karundeng, NIM akhiran 049. Dan saya sendiri, Erwin Dharma Kadar, NIM akhiran 073. Dan yang terakhir ada Jonathan Auguste PB Nebaro, NIM akhiran 089. Next. Oke, kita mulai aja ke pembahasannya. Itu yang pertama ada latar belakang. Nah, biostratigrafi adalah cabang ilmu geologi yang menggunakan keberadaan fosil dalam lapisan batuan untuk menentukan usia relatif dan hubungan antara lapisan tersebut. Nah, fosil yang digunakan itu terutama fosil indeks yang memiliki karakteristik khusus seperti sebaran geografis yang luas, waktu hidup yang pendek, dan keberadaan yang melimpah. Next. Yang kedua itu ada lokasi penelitian. Di wilayah Cipamingkis yang terletak di Kecamatan Jongol, Kabupaten Bogor, merupakan bagian dari zona Bogor dan memiliki karakteristik geologi yang cukup kompleks sehingga menjadi lokasi penting untuk studi geologi. Secara stratigrafi, daerah ini didominasi oleh satuan batuan dari formasi Jatiluhur yang berumur Miosen tengah hingga akhir. Nah, formasi ini tersusun atas litologi batu pasir, batu lempung, dan batu gamping serta mengandung fosil foraminifera besar yang menunjukkan bahwa lingkungan pengendapannya berada di zona laut dangkal sehingga daerah transisi antara laut dan darat. Selanjutnya next. Selanjutnya kita akan membahas tentang geologi regionalnya. Geologi daerah penelitian Sungai Cipamingkis atau yang berlokasi di Cekungan Bogor memiliki formasi yang mengacu pada formasi Cibulakan, bukan Jatiluhur. Umur awalnya Miosen N5 sampai N8 hingga akhirnya Miosen tengah N15. Jenis sedimentasinya ada Miosen awal, yaitu batu pasir kuarsa, batu gamping, napal yang berada di lingkungan pengendapan lingkungan laut dangkal. Selanjutnya Miosen tengah, batu lempung, batu gamping, napal, dan batu pasir. Dan yang terakhir adalah Miosen akhir, fases berubah ke laut dalam. Transisi ke formasi Bojong Manik. Next. Hasil PPS yang kami dapat di lapangan saat melakukan selanjutnya adalah interpretasi umur dan lingkungan pengendapan dari lokasi penelitian. Yang pertama ada fosil planktonik yang kami temukan memiliki kelimpahan 18 dan umur interpretatifnya dari Miosen akhir sampai Oligosen atas. Selanjutnya ada bentonik yang kami teliti itu ada 9 yang umur interpretatifnya ada Miosen akhir sampai Pleistocene. Dan terakhir adalah Lars bentonik, kelimpahan 4 dan umur interpretatifnya Paleogens. Selanjutnya kita akan membahas tentang interpretasi lingkungan pengendapan fosil bentonik di lokasi penelitian. Yang pertama adalah fosil Plantostoma luculentum yang lingkup pengendapannya ada di upper slope sampai lower slope. Yang kedua ada Bolivinevina translucens, lingkungan pengendapannya ada di outer slope sampai upper slope. Dan yang terakhir ada Xerophona baranica, lingkungan pengendapannya di outer shelf sampai upper slope. Oke, selanjutnya untuk interpretator berdasarkan urutan stratigrafi dan litologi, satuan batuan
di Sungai Cipamingkis diperkirakan berumur Miosen awal hingga akhir. Batu gamping karbonatan di dasar menunjukkan umur lebih tua atau laut dangkal dan diikuti oleh batu lempung dan batu pasir yang merepresentasikan perubahan lingkungan akibat regresi laut dan aktivitas tektonik. Urutan ini konsisten dengan evolusi geologi cekungan Bogor. Selanjutnya, interpretasi lingkungan pengendapan. Yang pertama, pada batu gamping yang berada di laut dangkal atau inner middle neritic dengan energi sedang dan lingkungan karbonatan. Yang kedua, batu lempung dengan lingkungan pengendapan di laut dalam dengan energi rendah dan pengendapan dari suspensi. Dan yang ketiga yaitu batu pasir, di mana lingkungan pengendapannya yaitu transisi darat hingga laut dengan energi yang stabil dan hasil pengaruh arus dan daratan. Ya, baik. Berikutnya yaitu sejarah pengendapan. Sejarah pengendapan dimulai dari laut dangkal karbonatan atau transgresi yang berubah menjadi laut dalam atau silisiklastik halus. Yang terjadi regresi laut yang membawa sedimen daratan dan diakhiri oleh transgresi ulang. Pola ini mencerminkan siklus transgresi-regresi akibat dinamika tektonik dan oceanografi di cekungan Bogor selama masa Miosen. Next. Nah, dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil analisis biostratigrafi dan geologi di Cipamingkis menunjukkan urutan stratigrafi dari Miosen awal hingga akhir, mencerminkan perubahan lingkungan pengendapan dari laut dangkal, batu gamping ke zona transisi atau batu pasir, hingga laut dalam atau batu lempung. Kehadiran fosil foraminifera pantonik dan bentonik membantu menentukan umur relatif dan mendukung interpretasi lingkungan. Perubahan sebaran fosil mencerminkan dinamika laut dan pengaruh tektonik. Struktur sesar Cipamingkis menunjukkan deformasi yang mempengaruhi pengendapan dan pelipatan batuan. Secara keseluruhan, Cipamingkis merekam evaluasi cekungan sedimen yang kompleks dan penting untuk studi geologi regional serta eksplorasi sumber daya alam ke depannya. Sekian hasil presentasi dari kami. Selanjutnya saya akan mengenai Erwin Ramakadang. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.